Karma tragis tukang jagal Ariel Sharon, Perdana Menteri ke-11 Israel. Ariel Sharon yang kerap disapa Arik adalah jenderal sekaligus politikus Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari Maret 2001 sampai April 2006. Dia juga disebut tukang jagal karena Ariel bertanggung jawab atas pembantaian dan terbunuhnya 2.000 warga sipil Palestina yang kebanyakan adalah anak-anak, perempuan, dan ibu hamil. Sebagai sosok yang kontroversial di Timur Tengah sekaligus internasional, Ariel didoktrin untuk mendukung gerakan Zionis sejak kecil oleh keluarganya. Dia menjelma menjadi teror mengerikan dengan pesawat, tank, dan jet tempur yang selalu menghantam pemukiman warga sipil Palestina. Tangannya berlumuran darah rakyat tidak berdosa, dan seolah itu belum cukup, Perdana Menteri yang mendapat julukan bulldozer Israel ini harus koma 8 tahun akibat komplikasi. Bagi Israel, Ariel Sharon adalah pahlawan, simbol kekuatan negara, penggerak pendudukan tanah Palestina, dan pekerja keras. Tetapi bagi Palestina, dia tidak lebih dari seorang tukang jagal. Sharon tumbang pada 18 Desember 2005 setelah stroke iskemik ringan. Selama dirawat di rumah sakit, dokter menemukan adanya kelainan jantung yang memerlukan pembedahan, di mana Sharon harus istirahat di tempat tidur sambil menunggu kateterisasi jantung pada 5 Januari 2006. Sharon yang keras kepala justru kembali bekerja dan mengalami stroke hemoragik pada 4 Januari, serta segera dilarikan ke Hadassah Medical Center di Yerusalem. Kondisi Ariel Sharon memburuk drastis pada Kamis sore, dan sekarang menderita gagal ginjal, infeksi darah, dan dalam kondisi kritis yang mengancam jiwa. Perdana Menteri Israel memiliki luka yang membusuk pada organ dalamnya, dan diharuskan menjalani 7 operasi lebih lanjut, termasuk memotong sepertiga usus besarnya setelah komplikasi terjadi. Tetapi infeksi telah menyebar ke seluruh tubuhnya yang menyebabkan penyumbatan di otak Sharon, serta membuat tubuhnya membusuk secara perlahan dari dalam. Diungkapkan jika dokter dapat menghentikan pendarahan di otak Sharon yang dibanjiri darah, tetapi tidak mampu mencegahnya mengalami koma. Diriwayatkan jika Ariel Sharon memiliki pola hidup yang tidak sehat. Saya menyukai kehidupan, saya menyukai semuanya, dan sebenarnya saya menyukai makanan, ungkap Perdana Menteri Israel dalam biografinya. Sharon telah mengalami obesitas, darah tinggi, dan kolesterol tinggi sejak 1980-an. Dengan tinggi 170 cm dan berat 115 kg, kisah nafsu makan Sharon yang besar menjadi legenda di Israel. Perdana Menteri sering bercanda tentang kecintaannya pada makanan dan tubuhnya yang besar. Mobil stafnya dilaporkan penuh dengan makanan ringan, vodka, dan kaviar. Oktober 2004 ketika ditanya mengapa dia tidak memakai rompi anti peluru, meskipun sering mendapatkan ancaman pembunuhan, Sharon tersenyum dan menjawab, tidak ada yang cocok dengan ukuran saya. Sharon gemar mengonsumsi cerutu setiap hari serta mengonsumsi makanan mewah. Berbagai upaya telah dilakukan dokter, teman, dan staf untuk menerapkan pola makan seimbang pada Sharon, tetapi tidak berhasil. Ketika ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini, Dr. Ziv Rostein yang merawatnya mengatakan, jika dikaji dari usia rata-rata keluarga Sharon, ibu dan neneknya meninggal di atas usia 90 tahun. Dokter memperkirakan jika Sharon akan tetap dengan keadaan seperti ini sampai usianya di atas 90 tahun. Stroke parah ini melumpuhkannya di atas puncak kekuasaan politiknya, dan Perdana Menteri sedang berjuang keras. Ketika Sharon terkena stroke, reporter Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang mobil ambulans ketika Perdana Menteri terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Ini menjadi gambar terakhir Perdana Menteri yang terbit ke publik karena keluarganya menutup rapat informasi tentang Sharon. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka saat dokter merawatnya, di mana Sharon tampak tidak berdaya dengan bantuan alat medis yang tertancap di tubuhnya, termasuk respirator dalam sebuah ruangan khusus. Sharon dirawat di kamar pribadi di lantai 2, dengan penjaga bersenjata berdiri di luar pintunya. Sharon tetap hidup dengan selang makanan dan menerima fisioterapi secara teratur, karena luka tekan, pembekuan darah, dan pneumonia merupakan ancaman terbesar bagi pasien koma. Seorang profesor neurologi, Dr. James Bernard, mengungkapkan sebagai berikut, sungguh menakjubkan mereka bisa membuatnya tetap hidup selama 5 tahun, karena tidak lazim bagi seseorang untuk bertahan hidup selama itu dengan kondisi ini.
Mereka melakukan perawatan medis yang agresif untuk menjaga Sharon tetap bernafas. Dia jelas memiliki semacam kelainan yang mempengaruhi ginjalnya dan berbagai penyakit, karena Anda harus berbaring di tempat tidur dan darah tidak beredar. Komite Keuangan Parlemen Israel menyebutkan jika ongkos pengobatan Sharon setiap tahun mencapai 440 juta dolar Amerika Serikat. Dokter terus berupaya membangunkannya dari keadaan koma dengan cara mengurangi dosis obat anestesia pada hari ke-6. Sharon akhirnya bisa bernafas sendiri dengan bantuan respirator, serta sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Keluarganya telah memutar musik klasik Mozart kesukaan Sharon, tetapi dia belum menunjukkan respon lebih. Putranya Gilad Sharon melaporkan jika ayahnya dapat menanggapi beberapa permintaan. Terdapat secercah harapan pada bulan Januari ketika dokter mengatakan Perdana Menteri menunjukkan aktivitas kuat di otaknya selama tes. Pemindaian menunjukkan Sharon merespon foto keluarganya dan rekaman suara putranya, meski para ahli medis mengatakan kemungkinan Sharon kembali sadar hampir 0%. Dalam biografi Sharon, Gilad menggambarkan kondisi ayahnya sebagai berikut. Dia berbaring di tempat tidur, tampak seperti tuan rumah, serta tidur dengan tenang. Besar, kuat, percaya diri dan pipinya berwarna merah sehat. Ketika dia bangun, dia akan melihat keluar dengan tatapan tajam, kemudian menatapku dan menggerakkan jarinya saat aku memintanya. Anak-anak Sharon bersikeras agar perawatan ayah mereka tetap dilanjutkan secara ekstensif, meski beberapa media internasional bahkan mengabarkan kematian Sharon setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006. Meski kenyataannya, Sharon masih terbaring koma saat itu di Rumah Sakit Hadassah sebelum dimasukkan lagi ke ruang operasi. Seiring berjalannya waktu, Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja berbagai infeksi terus menyerang organ dalamnya secara bergantian. Infeksi pada otaknya telah menjalar ke paru-paru, ginjal, darah, kemudian jantungnya yang bocor sejak sebelum koma menjadi faktor keadaannya yang memburuk. Menurut rumor yang beredar, Sharon kerap diganggu oleh satu mimpi yang sama, serta terus berulang di tidur malamnya. Tahun 2008, asisten Perdana Menteri mengungkapkan pada media Israel, jika dalam mimpi itu Sharon ditangkap penduduk Gaza yang marah, karena sekitar 3.000 orang Palestina meninggal di tangan Sharon. Sharon lalu disiksa, dirantai tangan dan kakinya, diarak di Gaza sebelum dimasukkan ke dalam api membara. Diceritakan jika tidak ada yang mengetahui mimpi Perdana Menteri, kecuali asisten pribadinya yang memberitahukan hal ini pada media Israel. Rothstein menambahkan bahwa Sharon tidak menerima perawatan dialisis untuk ginjalnya yang rusak, karena tidak direkomendasikan untuk pasien dengan banyak organ dalam yang membusuk. Rothstein mengatakan mantan Perdana Menteri telah menerima pengobatan antibiotik dalam beberapa pekan terakhir untuk infeksi yang menyebabkan kondisinya memburuk. Tubuh Sharon akhirnya menyerah pada 11 Januari 2014 pukul 2 siang setelah mengalami koma selama 8 tahun. Fakta bahwa kabar kematiannya tidak membuat banyak orang terkejut, tidak seperti kasus stroke pertama yang Sharon alami saat berada di puncak kekuasaan. Pemakaman kenegaraannya diadakan pada 13 Januari, sesuai dengan adat penguburan Yahudi yang harus dilakukan secepatnya setelah kematian. Benyamin Netanyahu menggambarkan Sharon sebagai seorang pejuang dan pemimpin politik. Negara Israel tunduk atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Ariel Sharon. Dia memainkan peran sentral dalam perjuangan demi keamanan negara Israel selama bertahun-tahun. Shimon Peres memberikan penghormatan kepada Perdana Menteri sebagai berikut. Arik adalah seorang prajurit pemberani yang mencintai bangsanya dan bangsanya mencintainya. Dia adalah salah satu pelindung Israel yang hebat dan arsitek terpenting, yang tidak mengenal rasa takut dan tentu saja tidak pernah takut dengan visi. Arik tahu bagaimana mengambil keputusan sulit dan menerapkannya. Kami semua mencintainya dan dia akan sangat dirindukan. Ketika Sharon meninggal, orang-orang Palestina terutama Hamas bersuka cita, serta membagikan makanan di jalan-jalan sebagai rasa bersyukur. Berikut adalah sejarah lengkap Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel ke-11 yang kontroversial. Ariel Scheinerman lahir di sebuah mosyaf pertanian mandatori Palestina dari pasangan Samuel Scheinerman dan Vera Scheinerman. Orang tuanya bertemu saat kuliah di Universitas di Tiflis, Republik Georgia.
tempat ayah Sharon belajar agronomi, sementara ibunya belajar kedokteran. Mereka bermigrasi ke Palestina tahun 1922 setelah meningkatnya penganiayaan orang Yahudi oleh pemerintah komunis Rusia. Keluarga itu menetap di sebuah komunitas sosialis sekuler di Palestina dan tidak selalu menerima konsensus komunal. Pengucilan keluarga Schneiderman terjadi setelah pembunuhan Arlozorov tahun 1933, ketika Dvorah dan Samuel menolak untuk mendukung fitnah anti-revisionis dari gerakan buruh, serta berpartisipasi dalam demonstrasi kecaman publik bergaya Bolshevik. Retribusi segera datang dan mereka diusir dari klinik dana kesehatan setempat serta sinagoga desa. Truk koperasi juga menolak untuk mengirim ke pertanian mereka atau mengumpulkan hasil panen. 4 tahun setelah kedatangan mereka di Mandatori Palestina, keluarga Schneiderman memiliki seorang putri bernama Yehudit atau Dita, dan Ariel segera lahir 2 tahun kemudian setelah kakak perempuannya. Di usia 10 tahun, Ariel bergabung dengan gerakan pemuda yang mengambil bagian patroli malam bersenjata di moshafnya. Sharon bergabung dengan Gatna, batalion pramiliter yang kemudian menjadi pendahulu militer Yahudi IDF atau Israel Defense Forces. Operasi Bin Nun pada 24–25 Mei 1948 membuat Sharon ditembak di perut, kaki, dan selangkangan. Marseka Lapangan Yordania Habis Majali mengatakan, jika Sharon termasuk di antara 6 tentara Israel yang ditangkap oleh Batalion 4 Yordania selama pertempuran. Sharon membantah klaim itu, tetapi Majali dan para perwira tinggi Yordania bersikeras. Sharon itu seperti beruang grizzly. Saya menangkapnya 9 hari, saya menyembuhkan lukanya dan melepaskannya karena dia tidak penting. Sharon menikah 2 kali dengan 2 saudara perempuan dari Rumania, yakni Margalit dan Lily. Sharon bertemu Margalit tahun 1947 saat berusia 16 tahun, ketika dia sedang merawat ladang sayur. Sharon lalu menikahinya pada 1953, tidak lama setelah menjadi instruktur militer. Margalit adalah seorang perawat psikiatri, dan pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Gur Sharon. Sayangnya Margalit meninggal dalam kecelakaan mobil pada Mei 1962. 5 tahun kemudian putra mereka Gur meninggal pada Oktober 1967 di usia 11 tahun. Insiden ini terjadi saat seorang teman bermainnya secara tidak sengaja menembak Gur ketika mereka sedang bermain senapan di rumah keluarga Sharon. Setahun setelah kematian istri pertamanya Margalit, Sharon menikahi adik perempuan Margalit bernama Lily. Pasangan ini memiliki 2 putra, Omri dan Gilad, serta 6 cucu. Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah kultur Timur Tengah karena konflik Israel-Palestina yang semakin memanas. Ariel lalu menjabat sebagai komandan dan terus melancarkan aksi teror terhadap rakyat Palestina dalam berbagai pertempuran. Dia memimpin unit khusus 101 yang terkenal karena kekejaman mereka, serta berisi pasukan khusus untuk menyergap gerilyawan Palestina. Pembantaian terjadi setelah pemboman hebat Israel di Beirut yang memakan 69 korban sipil Palestina, sehingga menguji hubungan Israel dengan Amerika dalam prosesnya. Karena peristiwa brutal ini, Ariel mendapat julukan baru yakni penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus dijalani oleh Sharon, sampai perang brutalnya di terusan Suez membuat reputasinya naik. Foto Ariel yang kepalanya terbalut perban saat bertempur di terusan Suez bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel. Usai perang, Ariel terpilih sebagai anggota parlemen Israel, dan pada 1974, Ariel mundur dari parlemen sekaligus pensiun dari dunia militer. 1975, Sharon menjadi ajudan khusus Perdana Menteri Yitzhak Rabin serta menjabat sebagai Menteri Pertanian. Setelah pemilu 1981, Sharon diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada periode Perang Israel-Lebanon yang berkobar. Di bawah komando Sharon, Perang Lebanon menjadi peristiwa kelam pembantaian 3.500 warga sipil Palestina dan Syiah Lebanon di Camp Sabra dan Shatila hanya dalam 3 hari, antara 16 sampai 18 September. Bulan Sabit Merah Palestina mengklaim 2.000 orang Palestina telah syahid dan sebanyak 1.200 sertifikat kematian dikeluarkan pemerintah
bagi siapa saja yang menghadirkan 3 saksi, serta menyatakan anggota keluarganya hilang saat pembantaian tersebut. Israel menuding jika kamp Shatila adalah salah satu dari 3 kamp pelatihan utama PLO atau Palestine Liberation Organization untuk teroris asing. Israel memperkirakan bahwa 2.000 sampai 3.000 teroris masih berada di kamp tersebut, tetapi tidak bersedia mengambil resiko lebih banyak nyawa tentara mereka setelah tentara Lebanon menolak untuk membersihkan mereka. Sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, Sharon terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah Komisi Penyelidikan menyatakan jika ia bertanggung jawab karena gagal mencegah pembantaian di kamp Sabra dan Shatila di Beirut. Sharon tetap menduduki pemerintahan berturut-turut sebagai Menteri Non-Militer, seperti Menteri Perdagangan dan Industri, dan Menteri Pembangunan Perumahan dan yang lain. Sebagai tokoh garis keras yang menonjol selama beberapa dekade, ia mengarahkan penarikan sepihak pasukan dan pemukim Israel dari jalur Gaza, serta mengakhiri kendali militer selama 38 tahun atas wilayah tersebut. Golongan oposisi mulai menuduhnya sebagai pengkhianat negara, tetapi para analis memiliki 2 pendapat. Penarikan warga Israel dari pemukiman Gaza sementara bertujuan agar fokus pembangunan pemukim tinggal di West Bank. 2. Sharon mungkin berniat mengorbankan Gaza demi mempertahankan kekuasaan Israel di West Bank dan Yerusalem Timur. Hal ini menjadi kebijakan yang mengejutkan bagi Sharon, seorang aktor utama dalam pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza. Dia muncul dalam pemilu kembali dengan mudah ketika dia menderita stroke parah pada Januari 2006. Wakilnya mengambil alih saat Sharon tumbang dan terpilih sebagai Perdana Menteri beberapa bulan kemudian. Saat kematiannya, Sharon dimakamkan di samping istri keduanya Lily di peternakan keluarga mereka. Sharon telah membeli properti itu tahun 1972, serta mendirikan peternakan domba seluas 1.000 hektar di tanah Palestina. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.